Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang unit sel. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur kristal itu ternyata terdiri dari kisi dan basis, sekarang kita berkenalan dengan konsep unit sel. Apa itu unit sel? Unit sel itu adalah pola yang berulang dalam 3 dimensi dan membentuk isi suatu kristal. Jadi kalau semisal kita melihat di sini, misalkan kita punya kristal yang berbentuk kubus, ya. Kalau semisal kita mau bagi kubus ini menjadi unit yang terkecil, mungkin di pikiran kita itu langsung terpikirkan cara mudahnya adalah dengan membagi kubus ini menjadi kubus-kubus yang lebih kecil lagi. Ya. Jadi cara membagi kubus yang besar ini menjadi satuan yang lebih kecil itu bisa dengan cara yang pertama dengan menggunakan pembagian menggunakan kubus yang lebih kecil, gitu ya. Sehingga kita dapatkan unit selnya berupa kubus dengan panjang kali lebar kali tinggi itu sama dengan A, ya, sama dengan A semua. Kemudian nanti ada sudut alfa, beta, gamma itu sama dengan 90 derajat. Atau dengan cara yang lain, jadi kan tidak harus kubus ya, memang ya. Cara yang lain yaitu berupa misalkan kita slash seperti ini ya. Jadi ini bentuknya kan seperti balok tapi kayak lempengan gitu ya, yang mendatar gitu ya. Nah ini kita dapatkan unit selnya berupa panjang kali lebarnya sama A, tapi tebalnya dia adalah C atau tingginya itu adalah C. Dengan sudutnya itu alfa, beta, gamma itu sama dengan 90 derajat. Atau cara yang lain kita bisa menggunakan ini ya, seperti ini ya. Jadi ini kita balok, kita potong seperti balok. Jadi kubusnya kita potong seperti balok sehingga kita dapatkan unit selnya itu berupa ABC. Dengan A itu tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Tetapi dari ketiga ini sudutnya sama alfa, beta, gamma. Jadi semuanya ortogonal. Ya. Nah, itu konsep unit sel. Nah, kemudian kalau semisal kita melihat, kalau tadi itu kan gambarannya 3 dimensi ya. Kalau kita melihat 2 dimensi, ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6 seperti ini ya. Kalau semisal kita, kalau digambarkan kan ya 3 dimensi gitu ya. Kalau ini kan cuma 2 dimensi. Kalau 2 dimensi seperti ini, kalau kita bagi ya, kalau kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini ya. Kalau kita bagi menjadi 2 bagian, ini menjadi unit sel. Tapi unit sel ini nggak bisa kita susun menjadi kristal karena ini kan kalau kita susun ini kan harus satu apa namanya satu orientasi ya, satu arah yang sama. Itu nggak bisa kita susun menjadi kristal. Jadi kalau kita susun nanti hasilnya seperti ini. Kalau seperti ini kan nanti kan ada banyak sekali ruang yang kosong. Jadi ruang-ruang ini tidak terisi secara sempurna. Ini nanti kan bentuknya kan begini ya. Nah, ini bisa menjadi sempurna tapi dengan 2 orientasi. Jadi dibalik seperti ini. Ini bisa. Kemudian kalau misalkan ini segi 6 ini kita bagi menjadi unit selnya itu seperti ini. Ya. Jadi ini kan kita bagi kan bisa dibagi begini ya. Itu ya. Nah, ini unit selnya berupa bujur sangkar ya. Jadi kalau semisal kita susun, maka semua ruang itu akan terisi secara sempurna. Nah, inilah yang disebut sebagai unit sel. Ini bisa dijadikan sebagai unit sel. Semua ruang itu terisi secara sempurna dan hanya ada satu orientasi. Kalau yang seperti ini tidak bisa dibuat seperti sebagai unit sel. Ini jadi unit sel ini nanti yang akan mengkonstruksi ya, yang akan membangun kristal. Mungkin itu sedikit penjelasan ya tentang unit sel. Nanti kan unit selnya itu nanti dibagi seperti ini ya, disusun-susun nanti jadi kumpulan, jadi bangunan kristal. Itu tentang konsep unit sel. Nanti unit sel sendiri ada 2 kategori, ada sel primitif dan ada sel konvensional, primitif ya. Jadi nanti
kita bahas di pertemuan selanjutnya saja.